FC Internews mengabarkan bahwa Inter dan Atalanta menjadi dua tim Serie A yang permainannya lebih terstruktur di fase menyerang. Sejauh ini kedua tim telah mencetak 42 gol, Inter dengan 31 assist, sedangkan Atalanta dengan 30 assist. Tim asuhan Gasperini menduduki peringkat teratas dalam total tembakan ke gawang dengan total 210 percobaan, sementara Inter berada di urutan ketiga di belakang Lazio dengan 183 tembakan. Sport Mediaset melaporkan bahwa manajemen Inter akan mengidentifikasi Santiago Castro dari Bologna, yang Sabtu lalu diamati secara langsung oleh pencari bakat Nerazzurri. Sang pemain dianggap sebagai alternatif yang valid untuk Lautaro Martinez dan profil yang tepat untuk tim. Santiago Castro yang juga disukai mantan pelatihnya Thiago Motta di Juventus memiliki kontrak yang akan berakhir pada bulan Juni tahun 2027 dan memiliki nilai pasar sekitar 25-30 juta euro. FC Internews melaporkan bahwa Francesco Acerbi, Benjamin Pavard dan Raffaele Di Gennaro masih berjuang dengan masalah fisiknya masing-masing. Oleh karena itu, mereka dipercaya masih tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Cagliari. Sementara itu, Matteo Darmian telah menjalani pelatihan pribadi. Besok akan ditentukan apakah dia memenuhi syarat untuk pertandingan melawan Cagliari atau tidak. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa mengingat masalah fisik yang sering dialami Acerbi dan fakta bahwa Palacios belum siap untuk jenis pekerjaan tertentu, Nerazzurri kemungkinan besar akan mempertimbangkan membeli seorang bek di bursa transfer Januari untuk memberi De Vrij ruang bernapas. Dari Inter hingga Galatasaray, Milan Skriniar dan Mauro Icardi kembali bersatu. Fotomak melaporkan bahwa B asal Slovakia itu siap meninggalkan PSG pada bursa transfer Januari untuk berangkat ke Turki dan bergabung dengan Galatasaray. Kesepakatan antara Galatasaray dan perwakilan Skriniar sudah tercapai, namun negosiasi belum selesai karena klub asal Turki itu masih merundingkan detail akhir kesepakatan dengan PSG. BP Marotta kepada Sky Sport mengatakan, masyarakat di sekitar kita telah berkembang dengan cara yang berbeda. Hal ini mengondisikan para pemain sepak bola. Saya melihat para pemain sepak bola sekarang jauh lebih emansipasi dibandingkan sebelumnya. Mereka hampir tidak menerima arahan dari para pelatih dan manajer tanpa diskusi yang demokratis. Mereka menginginkan penjelasan. Oleh sebab itu, saya juga harus beradaptasi dengan zaman. Marcus Thuram kepada La Gazzetta dello Sport mengatakan, ini momen tertinggi dalam karir saya memiliki kepercayaan penuh pada Inter dan itu berkat orang-orang di sekitar saya, rekan satu tim, pelatih, dan klub. Lautaro berbicara ketika dia harus melakukannya, dia tidak pernah melakukannya secara acak. Kami berbeda dan kami cocok justru karena perbedaan kami, saya memberinya sesuatu yang dia tidak punya dan dia pun sebaliknya. Saya tidak akan pernah meninggalkan Inter dengan memanfaatkan klausul rilis yang ada dalam kontrak saya. Angka itu dicantumkan di sana, tetapi saya tidak akan pernah membuat pilihan sendiri. Jika ada sesuatu yang terjadi, saya akan selalu mendiskusikannya dengan pihak klub. Saya menganggap Inter sebagai salah satu yang super hebat di Eropa. Ada 5-6 klub di Liga Champions yang lebih kuat dari yang lain dan kami termasuk di antara mereka. Luca Marchetti kepada Tutto Mercato mengatakan, Inter tidak akan melakukan apapun di sesi bursa transfer Januari. Di bulan Januari mereka hanya akan merencanakan strategi mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir FC Internews, Alessandro Altobelli dalam wawancaranya dengan Gianluca Rossi mengatakan, tidak seperti musim lalu, musim ini ada tim yang lebih kuat, seperti Napoli dan Juve tanpa melupakan Atalanta, tapi Inter memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain dan pada akhirnya mereka akan tetap menjadi yang teratas. Penjaga gawang Wolfsburg, Kamil Grabara kepada Food Truck mengatakan, Piotr Zielinski belum membuktikan dirinya sebagai pilihan pertama dalam rotasi Inter asuhan Simone Inzaghi karena ada mekanisme permainan tertentu yang masih harus dia pahami. Semua klub berpikir mereka bisa meniru apa yang dilakukan Inter, yang bermain berbeda. Tapi, ada begitu banyak mekanisme otomatis yang aneh di Inter, mereka melakukan banyak hal secara berbeda dari orang lain.